When's the last time you prayed, Dear Jesus? Probably today. When's the last time you said, Our Father? Within a day. When's the last time you said, Dear Holy Spirit? You are God, God the Spirit. I want to talk to you right now. When's the last time you said, Dear Holy Spirit, and said a prayer? Hello everyone. Di dalam video ini, saya mau tunjukkan dari Alkitab dan Roh Nubuat bahwa Roh Kudus yang Allah penghibur atau comforter bukan oknum ilahi ketiga di surga yang diajarkan doktrin Trinitas sebagai God the Holy Spirit. Saya mau mengizinkan firman Tuhan itu sendiri untuk menjelaskan dirinya sendiri, karena yang saya mau cari tahu adalah kebenaran firman Tuhan. Saya mau tanya kepada Yohanes, murid Tuhan Yesus, siapa yang dia maksudkan waktu dia tulis mengenai penghibur dalam tulisan-tulisannya? Penghibur bahasa Grikanya adalah Parakletos. 5 kali Yohanes menggunakan kata Parakletos. 4 kali diterjemahkan sebagai comforter dan 1 kali diterjemahkan advocate. Di Yohanes 14:16, Parakletos adalah another comforter. Di Yohanes 14 ayat 26, Parakletos adalah the Holy Ghost atau the Holy Spirit. Di Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, Parakletos adalah the Spirit of Truth, roh kebenaran. Di Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, Parakletos adalah yang akan dikirim nanti setelah Kristus kembali ke surga. Di 1 Yohanes 2 ayat 1, di ayat ini Parakletos adalah Jesus Christ. Jadi berdasarkan 5 ayat ini, another comforter yang adalah Roh Kudus, yang adalah roh kebenaran, yang akan dikirim setelah Kristus kembali ke surga adalah Jesus Christ. The Holy Spirit atau Roh Kudus adalah Jesus Christ. Parakletos adalah Jesus Christ. Another comforter adalah Jesus Christ. The Holy Spirit adalah Jesus Christ. The Spirit of Truth adalah Jesus Christ. Kata lain comforter dan advocate adalah intercessor, yaitu perantara. Kata intercessor ini kita baca di 1 Timotius 2 ayat 5, dan Rasul Paulus menggunakan kata intercessor ini dengan menunjuk kepada Jesus Christ sebagai intercessor itu. Tuhan Yesus adalah satu-satunya intercessor antara manusia dan Bapa di surga. Hanya ada satu mediator antara Bapa dan manusia, yaitu Jesus Christ, yang adalah another comforter, the Holy Ghost, the Spirit of Truth, dan yang Bapa kirim setelah Kristus kembali ke surga. Roh Kudus bukan God the Spirit. Roh Kudus adalah Jesus Christ. Tuhan Yesus katakan, Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Aku. Tuhan Yesus adalah satu-satunya advocate, yaitu satu-satunya intercessor antara manusia dan Bapa. Seandainya God the Spirit adalah intercessor itu, maka Kristus tidak akan mengatakan bahwa hanya dialah jalannya ke Bapa. Kristus katakan, selain dirinya sendiri, tidak ada advocate, tidak ada intercessor antara manusia dan Bapa. Sekarang saya mau baca dari tulisan-tulisan Roh Nubuat. Di letter 66, Sister White menulis, kita menginginkan atau membutuhkan Roh Kudus, yaitu Jesus Christ. Sangat jelas bahwa Roh Kudus itu yang kita inginkan dan butuhkan adalah Jesus Christ, bukan God the Spirit. Di Manuscript Releases Volume 2, Sister White menulis, kita membutuhkan Roh Kudusnya God. Pekerjaan kita ialah untuk menerimanya dengan membukakan pintu hati kita, dan yang akan masuk adalah Jesus Christ, Tuhan Yesus. Kalau kita membukakan pintu hati kita, yang masuk adalah Tuhan Yesus, bukan God the Spirit, sebagaimana yang diajarkan doktrin Trinitas. Yang berdiri di depan pintu hati kita untuk diundang masuk adalah Tuhan Yesus. Sangat jelas, Roh Kudus adalah Tuhan Yesus, bukan God the Spirit.
Agar Tuhan Yesus masuk, kita perlu untuk buang sampah dan menyingkirkan cinta kita pada diri kita sendiri. Dan Yesus pasti akan masuk jika kita membukakan pintu. Ada orang-orang yang tidak pernah akan melakukannya. Mereka terus-menerus menumpuk sampah di depan pintu hati mereka. Tapi bagi mereka yang akan membukakan pintu, Tuhan Yesus akan masuk. Sangat jelas bahwa Roh Kudus yang masuk adalah Tuhan Yesus, bukan God the Spirit. Pertanyaannya, apa yang sangat ditakuti setan? Apa yang dia tidak ingin untuk kita ketahui? Di buku Selected Messages Volume 1 dikatakan, yang setan paling takuti ialah jika umat Tuhan membuka pintu hati mereka dengan menyingkirkan apa saja yang menghalang pintu itu untuk dibuka, agar Tuhan mencurahkan rohnya kepada gerejanya yang lemah dan yang perlu untuk bertobat. Yang setan inginkan ialah agar gerejanya tidak pernah dibangunkan kerohaniannya sampai sudah terlambat untuk diselamatkan. Setiap godaan setan, setiap pengaruh musuh dapat ditaklukkan. Dan hal itu hanya akan dilakukan melalui rohnya Kristus yang adalah Jesus Christ itu sendiri, bukan Roh Kudus bagi oknum ilahi ketiga di surga. Roh Kudus adalah Jesus Christ. Pertanyaannya, kok bisa Roh Kudus adalah Tuhan Yesus sendiri dan bukan oknum ilahi ketiga di surga sesuai dengan ajaran doktrin Trinitas? Jawabannya saya mau baca dari tulisan Manuscript Releases, volume 14. Dikatakan, karena Kristus dibatasi oleh tubuh kemanusiaannya, oleh sebab itu, untuk kebaikan murid-muridnya, dia akan mengirim Roh Kudus bagi penggantinya di bumi. Lalu Sister Wright menulis, Roh Kudus adalah dirinya sendiri, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Roh Kudus yang adalah Parakletos adalah dirinya sendiri. Kristus mewakili dirinya sendiri yang hadir di segala tempat melalui Roh Kudusnya, yang omnipresent atau yang maha hadir. Bukan main sangat jelasnya bahwa Roh Kudus bukan oknum ilahi selain Tuhan Yesus, yang diajarkan doktrin Trinitas sebagai God the Spirit. Roh Kudus adalah dirinya sendiri, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Banyak orang berargumentasi dengan mengatakan bagaimana Kristus mewakili dirinya sendiri. Mereka punya argumentasi didasarkan pengertian manusia yang sangat terbatas dibandingkan dengan pencipta yang tidak ada batas hikmatnya, kuasanya, jalannya, dan lain-lainnya. God bukan manusia yang dapat diukur dengan ukuran manusia. Bapa dan Anak hadir di dalam hati manusia melalui rohnya yang maha hadir. Mereka tidak hadir melalui oknum ilahi ketiga di surga yang namanya God the Spirit. Di Alkitab, tidak satu pun tulisan yang mengatakan God the Spirit ataupun God the Son. Yang ditulis di Alkitab adalah the Spirit of God atau the Spirit of Christ dan the Son of God. Bukankah firman Tuhan dasar kepercayaan kita? Di buku Desire of Ages dikatakan, walaupun Kristus sekarang berada di surga dan dia tidak dapat dilihat mata manusia, namun murid-muridnya tidak kehilangan pelayanannya. Hubungan mereka dengan guru mereka sama sekali tidak terputus. Mereka tidak merasakan kehilangan kuasanya walaupun Kristus tidak hadir bersama mereka dalam tubuhnya. Sementara Kristus berada di sanctuary di surga, Kristus masih melalui rohnya melayani gerejanya di bumi. Sebelum dia tinggalkan murid-muridnya, dia katakan kepada mereka, Aku selalu bersamamu. I am with you always. Sementara dia mendelegasi kuasanya kepada pelayan-pelayannya di bumi, kehadirannya yang memberi kekuatan masih bersama gerejanya di bumi. Sangat jelas bahwa Roh Kudus adalah kehadiran Kristus di bumi bersama gerejanya. God has a church. Di dunia ada gerejanya. Dan gerejanya bukan bangunannya, bukan yang ditetapkan badan pemerintah, bukan berbagai denominasi,
Bukan. Gerejanya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan memelihara hukum-hukumnya. Itulah gerejanya. Kristus katakan, di mana 2 atau 3 berkumpul di dalam namaku, disitulah aku hadir. Di mana Kristus hadir, walaupun hanya di antara beberapa orang saja, disitulah gerejanya Kristus. Karena yang membuat gerejanya Kristus adalah kehadirannya melalui rohnya, yang adalah dirinya sendiri terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Gerejanya Kristus adalah orang-orangnya, bukan bangunannya. Kristus hadir di dalam hati manusia, dan itulah yang membuat gerejanya the church, bukan bangunannya. Di buku Mazmur dikatakan, rohnya Kristus yang kudus adalah kehadirannya. Kristus hadir melalui rohnya yang kudus. Rohnya adalah kehadirannya di dalam hati manusia atau di dalam gerejanya. Dan kehadirannya lah yang membuat orang-orangnya gerejanya Kristus. Jadi pertanyaannya, mengapa gerejanya lemah, sakit-sakitan, dan sudah mau mati kerohaniannya? Alasannya ialah karena setan berhasil untuk mempengaruhi gereja-gereja ini, di mana dia berhasil untuk menutup mata mereka, sehingga gereja-gereja ini tidak bisa melihat bahwa penghibur atau comforter itu adalah Tuhan Yesus. Alasannya mengapa gereja-gereja lemah, sakit-sakitan, dan mati kerohaniannya ialah karena mereka menolak Kristus sebagai penghibur mereka. Oh, I feel the presence of God. I feel God's presence. The things you have described as taking place in Indiana, the Lord has shown me would take place just before the close of probation. Every uncouth thing will be demonstrated. There will be shouting, with drums, music, and dancing. The senses of rational beings will become so confused that they cannot be trusted to make right decisions. And this is called the moving of the Holy Spirit. The Holy Spirit never reveals itself in such methods, in such a bedlam of noise. This is an invention of Satan, to cover up his ingenious methods for making of none effect. The pure, sincere, elevating, ennobling, sanctifying truth for this time. Better never have the worship of God blended with music than to use musical instruments to do the work which last January was represented to me would be brought into our camp meetings. The truth for this time needs nothing of this kind in its work of converting souls. A bedlam of noise shocks the senses and perverts that which, if conducted aright, might be a blessing. The powers of satanic agencies blend with the din and noise to have a carnival, and this is termed the Holy Spirit's working. When the camp meeting is ended,
the good which ought to have been done, and which might have been done by the presentation of sacred truth, is not accomplished. Those participating in the supposed revival receive impressions which lead them adrift. They cannot tell what they formerly knew regarding Bible principles. Mereka mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah God the Spirit. Roh Kudus adalah oknum ilahi ketiga di surga, sebagaimana Bapa adalah oknum ilahi dan Tuhan Yesus juga adalah oknum ilahi. Tidak ada yang setan sangat takuti selain umat Tuhan yang lemah membukakan hati mereka dan menerima Tuhan Yesus sebagai penghibur mereka. Setan sangat takut kalau gerejanya menyadari bahwa Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. Itulah sebabnya mengapa gereja-gereja yang mengaku sebagai gerejanya Kristus lemah, sakit-sakitan, dan siap untuk dimuntahkan keluar dari mulutnya, karena mata pengertian mereka telah dibutakan oleh setan, sehingga mereka tidak bisa melihat bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Kita tahu umat Tuhan dibinasakan karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang benar mengenai siapa penghibur mereka. Yang kita perlu tahu sekarang ialah pengetahuan yang benar dan sempurna yang hanya Tuhan dapat berikan. Pertanyaannya, apa pengetahuan itu yang kita sekarang sangat butuhkan? Pengetahuan itu adalah the Holy Spirit, adalah Jesus Christ, bukan God the Spirit. Sangat berbahaya untuk kita menerima ke dalam hati kita roh yang lain selain rohnya Kristus. Yang kita butuhkan adalah rohnya Kristus, yaitu Jesus Christ. Roh selain Jesus Christ adalah another spirit, roh yang lain. Dan dia dibuang keluar dari surga, karena dia ingin untuk duduk di tahta sebagai oknum ketiga bersama Bapa dan anaknya. Sementara yang duduk di tahta di surga adalah Bapa dan anaknya. Hanya ada dua oknum ilahi yang duduk di tahta di surga. Setan ingin juga untuk duduk di tahta itu sebagai oknum ketiga di surga. Yang perlu ditinggikan atau yang perlu disembah adalah Bapa dan anaknya. Sebelum Lucifer menjadi setan, dia adalah malaikat tertinggi posisinya di surga. Posisinya di surga adalah next to Christ. Posisinya di surga setelah Kristus. Kalau memang ada oknum ilahi ketiga di surga yang namanya Roh Kudus, artinya Roh Kudus bukan oknum ilahi ketiga di surga. Karena yang posisinya next to Christ adalah Lucifer, bukan Roh Kudus. Sehingga oknum ketiga ini yang adalah next to Christ mengambil nama Roh Kudus. Di surga hanya ada dua oknum ilahi, Bapa dan anaknya. Posisi ketiga di surga sebelum Lucifer menjadi setan adalah posisi makhluk yang diciptakan, bukan makhluk ilahi ketiga. Setan sangat cemburu terhadap Kristus, dan dia menginginkan posisinya anak Bapa. Kalau ada oknum ketiga di surga, namanya Lucifer yang menjadi setan, karena dia cemburu dan iri hati terhadap the only begotten Son of God. Dia mau juga disembah sebagaimana Bapa dan anaknya disembah. Kita bisa tahu ini karena di padang gurun pencobaan, setan katakan kepada Tuhan Yesus, "Seluruh dunia dengan kerajaan-kerajaannya dan kemuliaannya aku berikan kepadamu, jika engkau jatuh tersungkur di hadapanku dan menyembah aku." Inilah oknum ketiga yang dalam ajaran Trinitas adalah co-equal atau co-eternal dengan Bapa dan Anak, yaitu God the Father, God the Son, dan oknum ilahi ketiga sesuai dengan ajaran Trinitas adalah God the Spirit. Persatuan daripada tiga co-eternal atau co-equal persons. Ajaran doktrin Trinitas mengangkat makhluk ciptaan ini menjadi co-eternal atau setara dari kekekalan dengan Bapa dan Anak, yang persis adalah keinginannya malaikat ini sebelum dia bersama para malaikatnya dibuang keluar dari surga. Rasul Paulus menulis di buku 2 Korintus 11, dia katakan, "Aku khawatir kalau saja dengan cara apapun, seperti ular menipu Hawa di Taman Eden dengan cara liciknya, demikian pula pikiranmu akan rusak dari kesederhanaan yang ada di dalam Kristus. Karena jika dia datang mengajarkan Yesus yang lain,
yang tidak kami ajarkan? Jika kamu menerima roh yang lain yang belum kamu terima, atau Injil yang lain yang kamu tidak terima, kamu dengan hati yang lapang siap untuk menerimanya. Setan melalui ular menipu Hawa di Taman Eden. Dan Rasul Paulus membuat persamaan itu dengan ajaran Kristus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Dengan kata lain, untuk mengajarkan Roh Kudus bukan Tuhan Yesus adalah untuk mengajarkan Injil yang lain dari yang diajarkan Rasul Paulus. Roh yang lain dari roh itu adalah roh antikristus dan roh another gospel. Kristus katakan, perkataan-perkataanku adalah roh dan kehidupan. Artinya roh yang lain dari roh yang kudus adalah roh yang kotor, yang keluar dari mulutnya setan. Tuhan mengatakan di Taman Eden, kalau kamu makan, kamu sesungguhnya akan mati. Roh yang kotor yang keluar dari mulut setan ialah kamu sesungguhnya tidak akan mati kalau kamu makan. Setan mengatakan kepada Hawa, kamu tidak akan mati. Setan mengatakan kepada Tuhan Yesus, apakah engkau sesungguhnya adalah anaknya God? Setan juga mengatakan kepada gereja-gereja bahwa Comforter itu bukan Tuhan Yesus. Yang setan ajarkan adalah another Jesus dan another spirit dan juga another gospel. Dan dia juga mengajarkan bahwa another Comforter adalah oknum ilahi ketiga di surga yang patut disembah. Kematian anak Bapa di kayu salib membukakan kepada manusia another probation. Namun setan tidak mau untuk kita mengetahui hal itu. Karena dia katakan bahwa akan ada probation lagi setelah probation kedua ini untuk mempersiapkan karakter kita untuk masuk kerajaan surga. Dan bahwa manusia diberikan kesempatan lagi setelah another probation ini. Namun setelah another probation ini, yang adalah the second probation, tidak akan ada lagi probation yang Tuhan akan berikan. Masa another probation ini adalah probation terakhir sebelum pintu probation ditutup untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, di masa another probation ini, janganlah menolak Tuhan Yesus sebagai another comforter itu, yang adalah Tuhan Yesus dalam form atau bentuk yang lain dari bentuk tubuh nature kemanusiaannya. Jangan menerima another spirit yang dinamakan God the Spirit. Jangan menerima another gospel yang bukan the gospel of Jesus Christ yang sanggup untuk menyelamatkan. Jangan percaya bahwa setelah probation ini ada another probation. Tuhan Yesus adalah another comforter itu yang datang dalam bentuk roh, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Itu sebabnya dikatakan another comforter. Yang kita semua butuhkan ialah Tuhan Yesus, yang adalah rohnya Kristus yang kudus, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Sementara Tuhan Yesus sebagai advocate kita berada di sanctuary di surga, dia juga melalui rohnya yang kudus berdiam di dalam gerejanya di bumi. Kristus katakan, I am with you always. Aku selalu bersamamu. Aku tidak akan tinggalkan kamu tanpa penghibur, karena akulah penghiburmu. Sister White mengerti bahwa penghiburnya adalah Tuhan Yesus, karena dia katakan, Juru Selamat adalah penghibur kita. The Savior is our comforter. Dan kebenaran ini aku telah buktikan sendiri di dalam kehidupanku. Setan tidak mau kita mengetahui kebenaran ini. Dia bekerja keras untuk menutupi mata pengertian kita dari kebenaran ini. Tetapi, kalau kita membukakan pintu hati kita dan mengizinkan terang kemuliaan Injil Kristus menerangi mata pengertian kita, maka kita akan melihat dengan jelas bahwa penghibur kita adalah juru selamat kita. To God be the glory.